Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Anak Ustadz Afwan ya. Kita pada pertemuan kali ini tidak melalui Zoom live ya atau live Zoom ya, tapi melalui rekaman karena Ustadz ada uzur rapat sekolah ya, ada Zoom rapat sekolah dengan kepala sekolah SMA ya. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita tentang HIV AIDS ya. HIV AIDS kemarin sudah Ustadz jelaskan ya, bahwa HIV adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang atau sistem imun seseorang, sistem imun tubuhnya. Kemudian HIV sampai saat ini tidak ada obat ya atau vaksin yang dapat menghilangkan virus tersebut dalam tubuh seseorang apabila seseorang itu menderita HIV. Namun hanya menghentikan perkembangbiakannya. Menghentikan perkembangbiakannya. Obat tersebut namanya adalah obat antiretroviral. Obat antiretroviral yang dikonsumsi 1 hari 2 kali ya. Dikonsumsi 1 hari 2 kali seumur hidup. Ya, makanya antum jangan sampai mencoba mendekati seks bebas ataupun cara-cara yang bisa menyebabkan kena HIV ya. Karena nanti bisa mengkonsumsi obat atau minum obat sampai seumur hidup. Tidak boleh 1 hari pun terlewatkan atau 2 hari tidak minum obat. Kalau sampai terlewatkan, maka perkembangbiakan HIV tersebut sangat cepat ya. Maka antum bisa tertular. Maksudnya Ustadz, bisa sampai kena AIDS ya, kalau sampai virus HIV itu berkembang biak. Kemudian apa sih bedanya HIV dengan AIDS? Ya, kalau HIV belum tentu AIDS ya, tapi kalau orang sudah kena HIV AIDS sudah pasti dia kena HIV ya. HIV AIDS maksudnya adalah orang yang sudah terkena HIV, dia terkena penyakit-penyakit lainnya ya, karena imunnya sudah lemah, kena HIV, penyakit-penyakit lain misalkan penyakit TBC ya, penyakit diare, penyakit kanker atau penyakit lainnya sudah bersarang di tubuhnya ya, imunnya sudah tidak bisa melawan virus-virus TBC atau virus kanker atau virus diare yang dideritanya. Maka dari itu dia sudah kena tahap AIDS ya, tahap AIDS. Biasanya orang yang kena AIDS ini sudah tahap dia menderita HIV sebelumnya sudah sampai diderita 10 tahun ya, sudah 10 tahun ya. Jadi orang yang kena HIV itu pada tahun pertama sampai 10 tahun itu gak masalah ya, sampai 10 tahun dia tidak merasakan apa-apa, sama seperti orang biasa. Tapi kalau sudah tahap 10 tahun ya, itu baru imunnya sudah lemah ya, imunnya sudah lemah karena dikalahkan oleh HIV tersebut. Maka virus-virus yang lain, penyakit-penyakit yang lain akan dapat menyerang tubuhnya ya. Maka dari itu orang kalau sudah kena HIV bagusnya konsumsi obat tadi yang seumur hidup dikonsumsi ya, obat antiretroviral seumur hidup dikonsumsi agar dia tidak terkena AIDS ya. Artinya imun tadi ya, yang terdapat di dalam sel darah putih tadi itu dibantu oleh obat tersebut, untuk melawan si virus HIV tadi ya. Jadi kalau orang sudah kena HIV, itu virus HIV tersebut dan sistem imun beradu dia ya, beradu saling baku hantam istilahnya sampai seumur hidup si pasien ya. Makanya agar virus ini dapat dikalahkan atau dapat diimbangi oleh imunnya, imun itu harus dibantu dengan obat antiretroviral tadi. Kalau tidak dibantu oleh obat antiretroviral ya, maka dipastikan imun tadi kalah
ya. Kalau imunnya udah kalah, maka penyakit-penyakit akan mudah datang. Nah, seperti itu. Maka dari itu ya, jangan sampai antum mendekati itulah zina bebas, seks bebas seperti itu ya. Karena bakal menderita ya, bakal menderita. Bagaimana tidak menderita ya? Makan obat sampai seumur hidup. Ya, kita minum obat sampai seminggu aja udah bosan rasanya kan. Ini seumur hidup kita harus mengkonsumsi obat. Tentu sangat jenuh ya, sangat jenuh. Belum lagi berefek sama ginjal kita ya. Kemudian bahaya penyakit HIV/AIDS ya, diantaranya yaitu kematian ya, bisa menyebabkan kematian, menyebabkan daya tahan tubuh kita melemah ya. Kemudian akan banyak masalah dalam diri seseorang yang kena HIV tadi ya, akan dikucilkan ya, itu bahaya dari penyakit HIV/AIDS, akan dikucilkan, akan tertekan mentalnya ya. Bagaimana tidak tertekan, minum obat tiap hari ya, baru daya tahan tubuhnya, tenaganya sudah berkurang otomatis ya, fisiknya akan berkurang. Kemudian bisa bunuh diri ya. Kalau tadi bisa meninggalnya atau matinya karena sakit, bisa juga karena bunuh diri. Kebanyakan orang kalau sudah kena HIV, dia akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena dia depresi ataupun stres. Minum obat tiap hari, dijauhi keluarga ya. Paling kalau orang kena HIV yang mau dekat dengan dia adalah kedua orang tuanya ya, ayah ibunya ataupun adik kakak abangnya ya. Itu pun kalau mau ya. Kalau adik abang kakak biasanya pun masih agak menjijik ya, agak menjauh. Tapi kalau ayah ibu tidak ya. Kalau ayah ibu kan kasih sayangnya itu sepanjang masa ya. Kalau anaknya sakit HIV pasti tetap mau dirawat oleh ibunya ataupun ayahnya. Tapi ya kalau cuma ayah ibu yang merawat kita, tentu kita pun depresi ya kalau kena HIV kan. Kita tidak punya teman, kita dijauhi keluarga ya, dijauhi sanak famili seperti itu ya, dijauhi tetangga, pasti kita akan depresi, stres seperti itu. Maka dari itu orang yang kalau kena HIV dia akan mudah untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, seperti itu. Kemudian juga kalau dia tidak bunuh diri, bisa juga dia gila ya, gila karena dia tertekan mentalnya, pikirannya dia, sehingga menyebabkan kegilaan ya. Kegilaan dalam arti sarafnya ya. Orang kalau sudah terlalu banyak berpikir keras, tidak sanggup lagi otaknya untuk berpikir, ini sarafnya ini bisa bergeser ya. Sarafnya bisa bergeser, saraf berpikirnya bergeser. Nah, itu bisa menyebabkan gila. Nah, seperti itu ya. Maka itu jauhi HIV/AIDS ya. Kemudian bagaimana cara penularan HIV ya, satu ulang lagi ya. Cara penularannya bisa dari jarum suntik, dari seks bebas, dari transfusi darah atau misalkan darah dari pendonor darah ya, itu bisa juga seperti itu. Dari ibu hamil juga bisa menularkan. Ibu hamil juga bisa menularkan virus HIV kepada bayinya ya, melalui ASI-nya ya, ataupun melalui cairan dalam ibu tersebut ya, bisa menularkan. Kemudian gejala-gejala penularan HIV ya, gejala-gejala penularannya terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Jadi pada saat kita misalkan seseorang kena HIV, misalkan dia kena HIV, tidak besoknya langsung dia terasa dari efek HIV tersebut ya, tetapi berselang waktu beberapa minggu ya, berselang beberapa minggu. Kalau antum misalkan makan pedas atau makan racun, minum racun, pasti jarak
setengah jam ataupun beberapa menit langsung bereaksi tubuh antum kan. Tapi kalau HIV tidak, masuk virus HIV dalam tubuh itu berselang beberapa minggu, ya, beberapa hari baru bereaksi tubuh antum, ya, setelah terinfeksi, ya. Gejalanya apa? Yang pertama kalau orang kena HIV, yang pertama adalah demam, ya, demam, kemudian rasa lemah dan lesu, mudah capek, ya, sendi-sendi terasa nyeri, kemudian batuk, kemudian nyeri tenggorokan. Nah, itu gejala-gejalanya, ya. Makanya orang yang kena HIV dia kadang-kadang heran dia, kok kena apa ya, kok saya demam ya, kok saya batuk ya, kok lemah kali ya gitu. Padahal nggak ada ngapa-ngapain, tadi malam tidurnya cepat. Dia nggak sadar bahwa 2 minggu yang lewat atau 3 minggu yang lewat, 4 minggu yang lewat, dia setelah melakukan hubungan seks bebas dengan orang yang sudah kena HIV, maka dia tertular. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu barulah menyesal, ya. Kemudian gejala-gejala tadi, ya, demam, rasa lemah, sendi lemah, sakit, kemudian batuk, nyeri tenggorokan. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu demam berkepanjangan, ya. Gejala selanjutnya itu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, lemah tubuh, pembekakan kelenjar di leher, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercat-bercat merah kebiruan. Nah, seperti itu. Kalau dia gejala selanjutnya setelah tadi sembuh, ya, akan muncul lagi nih seperti ini. Akan muncul lagi demamnya, akan lagi lemah badannya, akan lagi muncul batuk, diare, ya. Tapi ini lebih lama lagi, ya, lebih lama. Artinya apa? Kalau sudah muncul lagi gejala-gejala kedua yang tadi, ya, batuk, misalkan diare, demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kemudian kulit gatal, itu menandakan udah rusak sistem tubuh yang dalam tubuh penderita HIV tadi sudah rusak. Sistem yang ada di dalam tubuhnya sudah rusak, ya. Kemudian gejala penurunan kekebalan tubuh, ya, sistem imun yang menurun ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi oportunistik, ya. Kalau sudah penyakit-penyakit lain itu gampang masuk, diare, TBC, segala macam, ya, penyakit kanker seperti itu atau jamur, itu sudah terjadi namanya infeksi oportunistik, ya. Namanya istilahnya di kedokteran infeksi oportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur tadi, ya, atau parasit yang hidup dalam tubuh kita, yang bila sistem kekebalan tubuh kita baik, kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Tapi kalau sudah kena HIV, ya, telah berkembang menjadi penderita HIV AIDS, ya. Kalau sudah tadi penyakit-penyakitnya muncul, penyakit-penyakit yang lain muncul, seperti tadi, ya, diare, jamur, TBC, itu namanya sudah penyakit HIV AIDS, ya. Itu sudah tahap akhir dari HIV, tahap akhir, tinggal menunggu kematian, ya. Kemudian pada umumnya penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul, ya. 2 tahun, nggak lama. Orang kalau udah kena HIV AIDS, ya, udah HIV dan AIDS, maka tinggal 2 tahun, paling lama 2 tahun, dah gali kubur, dah masuk kubur lah, kuburan. Nah, seperti itu. Padahal gara-gara cuma nikmat sebentar aja, ya kan? Karena tadi berzina, seks bebas, karena memakai narkoba, gantian jarum suntiknya,
Nah, bisa meninggal dalam waktu yang cepat, ya. Kemudian bagaimana sih Ustadz perjalanan HIV ini sampai ke tubuh seseorang? Ya, contohnya aja seks bebas ya. Seks bebas, misalkan penderita HIV seorang laki-laki berhubungan dengan seorang wanita yang tidak kena HIV, berhubungan badan mereka, sperma tadi masuk ke dalam melalui vagina wanita tersebut, ya, sperma tersebut membawa virus HIV. Ketika sperma tersebut masuk ke dalam vagina perempuan tersebut, maka dia akan bekerja langsung, ya, bekerja virus HIV yang terdapat pada sperma tadi terus bekerja mencari sel darah putih, ya, mencari sel darah putih yang merupakan sel darah putih itu adalah sistem kekebalan tubuh seseorang atau sistem imun tubuh seseorang. Ketika virus HIV tadi sampai jumpa dengan sel darah putih tersebut, ya, sel darah putih tersebut juga memiliki pemimpin, istilahnya pemimpin atau jenderal. Kalau istilah kita, jenderalnya itu namanya CD4, 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 ya. CD4 itu adalah bertugas untuk memerintahkan anggota-anggotanya sel darah putih tersebut untuk melawan virus-virus tersebut, ya. Jadi kalau HIV ini menyerang tubuh seseorang, langsung pemimpinnya yang diserang. Pemimpinnya siapa? CD4 tadi, ya. Pemimpin sel darah putih atau pemimpin kekebalan tubuh seseorang yang bernama CD4 itu langsung diserang. Cara menyerangnya kayak mana? Dia nyerangnya itu kalau di istilahnya, ya, di ilmu kedokteran, dia secara senyap, menyerang secara senyap, ya. Menyerang secara senyap tanpa diketahui oleh sel darah putih yang lainnya, ya. Menyerang CD4 tadi, diam-diam dia masuk ke dalam tubuh sel CD4 tadi, masuk, dirusak dindingnya, dinding CD4 tadi dirusak, kemudian dia berkembang biak, udah dirusak berkembang biak lagi di dalam tubuh tadi. Sudah merusak berkembang biak dalam CD4 tadi atau pemimpin sel darah putih tadi, berkembang biak, kemudian dia keluar. Setelah keluar dari situ, berkembang biak, kan keluar tadi, udah berkembang biak di dalam, keluar tadi. Aturan masuk 1 atau 2, berkembang biak jadi 100, ya, kemudian dia keluar, merusak lagi. Nah, itu dia, merusak sel darah putih lainnya. Kalau mungkin cuma 2 atau 3, ya, dia mungkin bisa dikalahkan oleh sel darah putih tadi. Tapi karena dia berkembang biak pada CD4 tadi, pada jenderalnya pemimpin sel darah putih tadi, ya, jadi banyak, maka dari itu susah dikalahkan, ya, susah dikalahkan oleh sel darah putih. Maka dari itu kalau setelah dia sudah berkembang biak HIV tersebut, ya, lekas minum obat, ya, konsultasi ke dokter agar diberi obat agar bisa mengurangi perkembangbiakan virus HIV tersebut, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga kaum apa ini ya, homo LGBT itu gampang sekali kena HIV karena dia melakukan hubungan seks dengan cara yang kotor, ya, bukan dari vagina tapi dari anus, ya, maaf cakap, dari anus, ya. Kalau orang homo kan bagaimana berhubungannya kalau tidak dari anus, seperti itu, jorok. Nah, itu tempat HIV seperti itu, ya. Makanya orang kalau homo itu gampang kali tertular HIV. Kemudian hal-hal yang tidak menularkan HIV, ya. Jadi orang kena HIV ini kita bukan
menghindar 100% ya, tapi kita tidak boleh mengecilkan dia atau menyudutkan dia ya, atau membuli dia. Boleh kita berteman, tapi ya hanya sekedar saja ya, hanya sekedar ngobrol gitu boleh ya. Kemudian hal-hal yang tidak menularkan HIV ya, ini dia. Bersenggolan dengan pengidap HIV, bersenggolan tangan, bersenggolan kaki, bersenggolan badan, itu tidak menularkan. Kemudian berjabat tangan tidak menularkan ya. Kemudian ketika penderita HIV AIDS batuk-batuk atau bersin, itu juga tidak menularkan. Sama-sama berenang di kolam renang ya. Mungkin antum selama ini berenang-berenang di tempat kolam renang atau di sungai atau di danau, itu ada orang penderita HIV, cuma kita nggak tahu, tapi nggak menularkan itu ya, nggak menularkan. Kemudian menggunakan WC yang sama, ya, misalkan dia di situ buang air kecil, buang air besar, gantian antum di situ, itu nggak masalah ya. Kan sudah pasti pernah kita menggunakan WC umum ya, sudah beberapa WC umum yang kita tempati, tapi kita sehat-sehat saja ya. Mungkin WC umum tersebut sudah pernah dipakai oleh orang kena HIV ya, tapi kita nggak tahu ya kan. Kemudian melalui gigitan nyamuk, serangga, misalkan nyamuk tadi menggigit orang yang kena HIV, kemudian gigit kita lagi, itu nggak berpengaruh ya. Lalu mungkin antum bertanya, apakah ludah itu nggak menyebabkan penularan Ustaz? Ludah tadi dia bersin atau batuk, kan ludahnya kena terhidup kita gitu kan. Memang ada penelitian yang mengatakan bahwa air liur, air mata, air keringat mengandung HIV, ada. Tapi hanya kecil dia, hanya kecil. Tidak ada kasus yang membuktikan bahwa HIV melalui keringat ya, virus HIV melalui air mata, melalui air ludah menularkan kepada seseorang yang belum kena HIV ya. Belum ada kasus seperti itu. Yang terbukti sampai saat ini adalah melalui jarum suntik, melalui seks bebas, melalui transfusi darah, melalui ibu hamil. Nah, itu yang terbukti seperti itu. Kalau melalui darah tadi, melalui bersin, melalui minum bersama ya, bekas minumnya dia kita minum lagi, itu belum ada bukti. Melalui sentuhan keringat, itu belum ada bukti. Ya, makanya tidak bisa dikatakan itu dapat menularkan keringat tadi ya, atau air ludahnya tadi belum bisa dibuktikan. Tapi kalau Ustadz sarankan ya, seandainya di depan kita itu orang HIV, kena HIV ya, kita pakai masker atau dia pakai masker. Lebih aman dua-dua pakai masker ya. Seperti itu. Kalau berjabat tangan ya enggak lah, berjabat tangan ya enggak menular ya. Kemudian pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual ya. Cara pencegahannya melalui hubungan seksual, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya. Itu jangan coba-coba melakukan hubungan seksual dari cara yang salah atau sebelum menikah, jangan ya. Hubungan seksual dilakukan setelah nikah ya. Setelah nikah antum baru melakukan hubungan seksual. Jangan coba-coba ya. Kalau antum coba-coba, belum tentu pacar antum itu terkena dia bersih dari HIV ya. Bisa jadi dia udah pernah pacaran sama orang lain, dia bawa virus HIV, nggak tahu kita kan. Yang kedua, bila telah menikah hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri ya. Suami atau istri sendiri tidak mengadakan hubungan seksual dari nikah. Nah, ini tidak tidak wajib ya. Kalau udah menikah, misalkan seorang laki-laki dia mau menikah lagi, nggak masalah. Tapi pastikan perempuan tersebut perempuan baik-baik. Jangan dari misalkan dia dulunya mantan pelacur. Kalau mantan pelacur pun diperiksa. Misalkan mantan pelacur dia tobat, antum mau menikahi, nggak masalah. Tapi cek dulu ke dokter kesehatan HIV dia. Kalau bebas dari HIV ya nikahi, ya nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau dia dites rupanya positif, ya janganlah dinikahi, nanti bisa menular ke antum. Nah, seperti itu. Karena nggak semua
pelacur itu kena HIV, nggak semua ya, sebagian, tapi sebagian lagi ada juga tidak ya. Kemudian bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, misalkan istri antum kena HIV gitu ya, terkenanya kayak mana? Dia misalnya selingkuh, misalkan ya, contoh aja dia selingkuh, rupanya selingkuhannya ini kena HIV, nularkan ke istri antum. Nah kalau udah seperti itu, misalkan antum mau menceraikan, kasihan gitu kan, ya udah pakai kondom sebagai pengaman ya, sebagai pengaman. Tapi gitu pun kita kalau udah kena HIV, istri kita mana lagi selera mungkin ya, makanya dijaga ya, dijaga istrinya jangan sampai selingkuh kalau antum menikah nanti, disayangi baik-baik ya, pakai niqab lebih bagus biar nggak ada laki-laki yang dekat-dekati ya. Kemudian mempertebal iman dan takwa ya, mempertebal iman dan takwa. Kemudian penularan melalui darah ya, dari transfusi darah, pastikan darah tersebut sudah steril ya, atau sudah bersih dari virus-virus lain ya, sudah dicek di lab. Kemudian pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV, resiko penularan terhadap janin yang dikandungnya atau bayinya cukup besar, kemungkinan sebesar 30-40%. Resiko itu akan semakin besar bila ibu telah terkena dan menunjukkan gejala AIDS. Ya, oleh karena itu bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Resiko bagi bayi terinfeksi HIV melalui susu ibu sangat kecil. Ya, sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu untuk tetap menyusui bayi dengan ASI-nya. Meskipun ada virus HIV pada ASI tersebut, di sini disarankan untuk tetap menyusui bayinya ya. Kasihan ya bayi tersebut ya. Melihat kondisi-kondisi di atas, yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyakit HIV adalah berperilaku yang bertanggung jawab, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS adalah cara lain untuk melindungi teman, keluarga, dan lingkungan dari penyebaran HIV/AIDS. Hal ini dapat diwujudkan dalam kegiatan sederhana, ya, berikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misalnya keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang HIV/AIDS, langsung perbaiki dengan cara yang benar ya. Nah, kemudian untuk tes HIV ya, tes HIV ini sudah bisa dilakukan di rumah sakit di Kota Medan ya. Contohnya di Adam Malik. Ya, di Adam Malik ada kawan Ustadz, dia saling cek HIV dengan calon pasangannya. Ya. Dia cek dulu, meyakinkan bahwa laki-laki ini bebas HIV, dan dia pun meyakinkan calon suaminya bahwa dia tidak kena HIV ya. Mereka cek di lab rumah sakit Adam Malik ya. Boleh antum gitu, kalau antum kurang yakin dengan nanti calon istri antum, cek ya kesehatannya, kolesterolnya, gulanya, cek lengkap lah sama cek HIV-nya ya. Oke, mungkin di sini aja yang dapat Ustaz sampaikan tentang HIV/AIDS. Lebih lengkapnya baca di buku PDF kita ya, yang Ustaz bagikan ke antum. Di sini lebih lengkap lagi, atau buka YouTube, Google, lebih lengkap lagi ya.
Intinya jauhi sebab-sebab dari penyakit HIV AIDS, seperti tadi seks bebas, jarum suntik bergantian, dari transfusi darah ya. Boleh transfusi darah, tapi pastikan darahnya itu steril atau bebas dari HIV ya. Seperti itu. HIV masih disembuhkan oleh Allah obatnya. Kalau di Islam kita harus meyakini bahwa semua obat itu ada, semua penyakit ada obatnya. Tapi HIV obatnya ada, tapi masih disembunyikan oleh Allah. Ya, jadi kalau orang kena HIV tidak bisa sembuh total. Ya, karena itu adalah perbuatan yang keji ya. Jadi Allah membalasnya dengan penyakit seperti itu. Ya, udah ada penyakit seperti itu pun orang masih banyak berzina ya, seks bebas. Padahal sudah dikasih penyakit yang kayak gitu, mengerikan ya. Ya, sampai di sini saya dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi pada hari ini ya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.